Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kusnadi, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3321 10036 dari kelas TL21B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari kata mikro, bio, dan logos. Mikro yang artinya kecil, bio yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel seperti bakteri, alga, protozoa, fungi, dan virus. Walaupun sebetulnya virus tidak termasuk sel, sebab genetikanya hanya dibungkus protein dan tidak memiliki kemampuan untuk tumbuh secara mandiri. Mikroorganisme sendiri yaitu makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung, harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Kelompok-kelompok mikroorganisme. Yang pertama yaitu bakteri. Bakteri merupakan salah satu mikroba yang tergolong prokariot atau sel yang memiliki membran inti. Berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Bakteri mempunyai bentuk dasar bulat, batang, dan lengkung. Bakteri memiliki ukuran yang sangat bervariasi, yang pada umumnya berkisar antara 0,5 sampai 1,0 atau 2,0 sampai 5 mikrometer. Bakteri dapat mengalami involusi, yaitu perubahan bentuk yang disebabkan oleh faktor makanan, suhu, dan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi bakteri. Yang kedua yaitu fungi. Fungi adalah organisme eukariot atau mempunyai membran inti dan mempunyai dinding sel. Fungi merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan bahan organik dari luar sebagai nutrisinya. Fungi berperan sangat penting dalam siklus materi, terutama siklus karbon, yang berperan penting bagi kelangsungan hidup seluruh organisme. Akan tetapi juga merugikan karena dapat menurunkan kualitas makanan ataupun yang lainnya yang sangat penting bagi manusia. Habitat fungi terdapat di air dan di tanah, dengan bebas atau bersimbiosis, tumbuh sebagai saprofit atau parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kelompok mikroorganisme yang ketiga yaitu virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun atau bisa. Ukuran virus sangatlah kecil, dengan ukuran antara 0,01 sampai dengan 0,3 mikrometer. Virus tidak dikatakan sebagai organisme karena virus tidak dapat hidup secara mandiri. Virus merupakan elemen genetik yang hanya dapat menggandakan kromosomnya secara bebas di dalam sel inangnya, karena tidak mampu menggandakan secara mandiri. Yang keempat yaitu protozoa. Protozoa merupakan kelompok lain yang termasuk protista eukariotik atau inti dilindungi membran inti. Protozoa umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, dan daratan. Beberapa jenis protozoa laut merupakan bagian dari zooplankton. Protozoa tidak memiliki dinding sel. Protozoa umumnya mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain atau partikel organik. Kelompok mikroorganisme yang kelima yaitu alga. Alga merupakan kelompok organisme bersel satu atau banyak yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan, terutama lingkungan air. Alga termasuk golongan eukariotik. Habitat alga berada di permukaan atau dalam perairan maupun daratan yang terkena sinar matahari, tetapi kebanyakan di perairan. Beberapa divisi alga dinamakan berdasarkan warna, misalnya alga hijau,
alga merah, dan alga coklat. Peran mikroorganisme pada lingkungan. Yang pertama yaitu mikrobiologi air. Kehadiran mikrobiologi dalam air jernih seperti misal berasal dari sumur biasa ataupun sumur pompa ataupun mata air, khususnya bakteri yang dapat digunakan sebagai mikroba indikator terhadap kehadiran pencemaran organik pada air. Contohnya kelompok bakteri besi yang mampu mengoksidasi senyawa besi 2 menjadi besi 3. Akibatnya air mengalami perubahan warna jika disimpan terlalu lama, seperti kehitam-hitaman. Yang kedua yaitu mikrobiologi tanah, berfungsi merubah senyawa kimia di dalam tanah, terutama pengubahan senyawa organik yang mengandung karbon nitrogen dan fosfor menjadi senyawa anorganik. Selain menguntungkan terhadap tanah, beberapa mikroba tanah merupakan agen penyakit. Misal penyakit usus, yaitu penyakit pencernaan yang dihubungkan dengan kuman Helicobacter pylori. Yang ketiga yaitu mikrobiologi limbah. Mikrobiologi mikroorganisme pada air limbah mempunyai beberapa kelompok, seperti kelompok patogen yang menyebabkan penyakit tipus, kolera, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok bakteri pencemar, misalkan golongan coli yang kehadirannya dalam air menunjukkan air tersebut sudah terkontaminasi. Yang ketiga yaitu kelompok bakteri pengguna, yaitu kelompok bakteri yang mampu menguraikan senyawa-senyawa tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.